semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Bahasa Indonesia kelas 12 IPS 4 kelompok 2. Hari ini saya dan kelompok saya akan membuat video vlog. Kira-kira vlog tentang apa ya yang kita buat nanti? Kami akan membahas sejarah soal Cikas pada tahun 1998. Kira-kira gimana ya kita bikin video vlog tersebut? Oh ya, sebelum kita membuat video vlog tersebut, kita mau kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Alvaris Aldino. Saya Cikas Asiswoyo. Dan saya adalah Dinar Gali Prakoso. Dan saya Raflian Rohman. Dan saya adalah Sabnat Feni Ramadan. Oke, jadi guys. Halo, kembali lagi bersama saya Safnat Feni Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa dan kenapa kami atau kelompok kami ini memilih tempat ini nih, Mall Ciplak Klender. Nah, mungkin dari beberapa kalangan atau teman-teman sekalian tidak mengetahui sejarah lama dari mall ini, yang dimana pada saat itu terjadi loh bencana kebakaran. Cuma sekarang udah direnov nih, tuh udah bentuknya udah lumayan bagus dan toko-tokonya juga ya nggak terlihat seperti kebakaran, ya kan? Oke. Terlihat. Oke, jadi mungkin bisa saya ceritakan sedikit singkatnya latar belakang kenapa terjadinya peristiwa ini. Pada 13 Mei, Jakarta mengalami kerusuhan yang mengakibatkan penutupan Plaza Central Klender sebagai tindakan pencegahan. Pada hari berikutnya, sejumlah siswa SMA dipulangkan lebih awal. Namun, ada bentrokan di sekitar Klender antara para siswa dan sekelompok pemuda dengan ciri wajah tua dan badan kekar sekitar jam 10:40 WIB. Bentrokan berlanjut di Plaza Central Klender, menarik perhatian masyarakat yang berusaha membubarkan mereka. Situasi semakin memanas ketika ada pembakaran ban dan bentrokan lain terjadi sekitar jam 12 WIB antara para siswa dan sekitar 20 orang dengan ciri yang sama di Plaza Central Klender. Para siswa kemudian mencari perlindungan di dalam mall karena diserang oleh pemuda dengan besi dan kayu sekitar jam 12:30 WIB. Massa lain datang dan mulai melempari mall serta toko di sekitarnya. Massa tersebut mendorong masyarakat untuk menjarah Plaza Central Klender dengan alasan tertentu. Akibatnya, banyak orang masuk ke mall dan melakukan penjarahan tanpa kendali karena tidak ada keamanan dari aparat keamanan. 2 jam setelah penjarahan dimulai, sekitar jam 14 WIB, massa lain muncul dari truk Mitsubishi Fuso dengan ciri serupa pemuda sebelumnya. Pemuda dengan badan kekar dan rambut gondrong serta wajah tua. Mereka menumpahkan minyak tanah dan membakar isi mall. Api membesar membuat banyak orang terjebak di dalam gedung dan upaya untuk keluar, namun sulit karena asapnya tebal. Pada jam 17:30 WIB, api menghanguskan gedung. Meskipun beberapa orang berusaha menyelamatkan isi mall, mereka dihalangi oleh beberapa orang lain dari pintu yang dikunci. Api mulai mereda setelah hujan pada jam 21:30 WIB. Sedikit tambahan dari beberapa informasi yang kami temukan, dikatakan bahwa beberapa orang yang menghalangi orang lain untuk menyelamatkan isi mall ini merupakan massa yang turun dari mobil truk Mitsubishi Fuso. Orang-orang ini yang membakar mall tersebut sekaligus menghalangi orang luar untuk menyelamatkan seisi gedung. Dikatakan pula bahwa sekelompok orang ini merupakan preman yang disuruh oleh pemilik toko yang dijarah tersebut. Kejadian ini menyiratkan eskalasi kekerasan dan kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan properti, kehilangan barang, dan bahkan korban luka dan tewas.
Faktor-faktor seperti kurangnya tindakan dari aparat keamanan dan aksi penjarahan yang tidak terkendali menunjukkan kondisi ketidakstabilan dan kekacauan yang harus dihindari dalam konteks sosial dan masyarakat. Nah, setelah penjelasan yang diberikan oleh kelompok kami, kita jadi tahu nih kronologi peristiwa yang terjadi pada tahun 98 pada Mall kelompok Klender ini. Nah, sebagai info tambahan lagi, kita akan wawancara seseorang yang ada di sini nih, sekitar sini, untuk mengenal lebih lanjut lagi sejarahnya. Karena ada juga sebagian yang bilang bahwa sejarah mall ini cukup sensitif bagi masyarakat sekitar. Ya, tapi kita di sini nggak terlalu berharap banyak sih, soalnya ini memang arahnya ke arah yang sensitif dan bagi warga ini memang tidak boleh dibicarakan. Untuk lebih lanjut, mari kita wawancara orang ini. Let's go. Oke guys, gak bisa. Oke. Karena What? Karena pas mau ya wawancara itu pas kami mau wawancara semua warga tuh nggak mau baik itu tukang bajai, baik itu bajai, tukang burger, sapam, orang sekitar sini, nggak bisa. iya parkir sama tukang sapu, tukang nyapu maksudnya, nggak bisa juga karena ya lumayan sensitif sih kayaknya emang sejarahnya cukup sensitif dari yang saya dengar. Tapi tenang aja, saya masih ada satu kenalan, jadi kita langsung cus ke sana. Oke, let's go. Ayo kita makan. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titin Suarsi. Saya mau cerita tentang kronologi kejadian di tahun 1998. Pada masa itu adalah masa pemerintahan Soeharto. Nah, di saat itu mahasiswa di mana-mana pada demo menuntut Soeharto untuk turun jabatan dikarenakan pada saat itu harga-harga bahan pokok melonjak naik. Pada waktu itu, jadi masa menuntut turunnya Presiden Soeharto, mereka mengamuk di mana-mana, menjarah toko-toko Cina. Salah satunya yaitu Mall Jogja yang berada di Klender. Pada saat kejadian itu saya sedang kerja. Pas pulang kerja ternyata tidak ada angkot sama sekali. Nah, baru saya tahu kalau ternyata ada kejadian bakar-bakaran waktu itu. Nah, karena tidak ada angkot, jadi para polisi itu mengantar karyawan-karyawan PT untuk pulang ke rumah mereka. Nah, pas kejadian itu di waktu pada saat masa menjarah atau merampok toko-toko Cina, terutama di Mall Klender itu. Terus ketika mereka sedang asik mengangkut barang-barang elektronik yang berada di lantai atas, ternyata di bawah ada sekelompok preman membakar gedung itu. Jadi mereka terjebak di atas. Ada beberapa orang yang meninggal. Di antaranya adalah warga orang Kampung Jembatan, Penggilingan Cakung. Nah, kemudian besoknya baru ibu saya ke sana untuk nyelawat orang yang meninggal tersebut. Ternyata mereka meninggal di lantai 2. Setelah kejadian itu masyarakat menjadi takut untuk pergi kemana-mana, terutama ke tempat yang ramai, karena takut ada sekelompok orang yang ingin mengacau lagi. Setelah kejadian kerusuhan itu, hampir semua orang Cina berdiam diri di dalam rumah. Malah sebagian toko-toko mereka semua ditulisi pribumi
Yang dimaksud mereka adalah kalau mereka itu warga asli pribumi, bukan orang Cina, karena mereka takut diserbu atau dijarah sama orang-orang sekelompok tadi. Pemerintah mencari pelaku pembakaran tersebut atau pelaku penjarahan itu, tapi upaya pemerintah tidak tertangkap semua para pelaku itu. Kini, tragedi terbakarnya Mall Klender kian lama tenggelam dan menjadi salah satu dari kelabunya sejarah-sejarah lama pada era pemerintahan Bapak Soeharto. Tidak ada satupun warga lokal yang ingin menceritakan hal ini. Kami tentunya memaklumi kondisi ini dikarenakan stigma dari masyarakat non-lokal yang mengecap mereka dengan buruk dan media yang menceritakan berita ini dengan narasi yang menyudutkan bagi mereka. Pengangkatan cerita atas tragedi ini tidak bertujuan untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Tragedi atau peristiwa ini kami angkat untuk diambil intisari dari hikmah yang ada, agar dapat dijadikan pelajaran bersama, agar tidak terjadi atau terulang untuk kedua kalinya di negara ini. Oke, sekian dari perjalanan vlog kelompok kami. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Itu doang.